Pelabuhan Tanjung Batu, yang merupakan pelabuhan satu-satunya di Kabupaten Berau, dipertanyakan pemerintah kampung setempat. Hal ini seiring berakhirnya perjanjian kerjasama pengelolaan Pelabuhan Tanjung Batu antara Dinas Perhubungan Kabupaten Berau dengan PT Pelindo 4 Cabang Tanjung Redep. Aparatur kampung dan pelaku usaha speedboat yang ditemui Anyus mengaku siap melanjutkan pengelolaan pelabuhan yang dikenal dengan nama Sidayang tersebut. Menurut mereka, PT Pelindo 4 Cabang Tanjung Redep dalam mengelola pelabuhan tersebut hanya pandai memungut hasil, tanpa melaksanakan kewajiban maupun janji yang selama ini telah disampaikan kepada kampung dan masyarakat. Untuk mengetahui kondisi terkini Pelabuhan Tanjung Batu dan janji apa yang belum terrealisasi dalam pengelolaan, rekan kami Dini akan melaporkan langsung dari lokasi. Silahkan Dini. Baik Natasha, saya sudah bersama salah satu travel speed di Pelabuhan Tanjung Batu ini. Bapak, apa tanggapan Bapak selama Pelabuhan Tanjung Batu ini dikelola oleh Pelindo 4? Ya, selama ini Pelabuhan Tanjung Batu ini mulai 2007 sampai sekarang keluhan kita ini masalah pelampung. Pelampung ini kayaknya sudah tidak layak lagi untuk kita pakai, kurang diperhatikan lah begitu dari pihak Pelindo, karena ini menjaga keselamatan penumpang dan juga kita pelayanan. Misalnya kita ini speed pelayanan untuk penumpang, jadi kalau ada penumpang kita misalnya nanti ada insiden apa karena licin apa untuk turun ke pelampung, kan pelampungnya juga sudah tidak layak, nah itu kan jadi beban kita sebagai travel speed yang ada di Tanjung Batu. Baik, terima kasih Pak Iwan. Saya mendapat info nih Pak, bahwa Pelindo ini sudah mengelola Pelabuhan Tanjung Batu. Tapi masanya sudah habis Pak, di bulan kemarin, yaitu bulan Agustus. Jadi gimana Pak kelanjutannya ke depannya? Kami sudah juga menemui Dinas Perhubungan pada beberapa hari yang lalu bahwa izin Pelindo ini pada bulan Agustus telah berakhir. Terus kami minta juga nanti dengan pihak perhubungan apabila untuk memperpanjang izinnya kembali dengan kerjasama dengan Pemda, kami dari masyarakat Kampung Tanjung Batu harus dilibatkan. Karena apa? Karena pelabuhan ini sangat-sangat kami sayangkan. Sangat kami sayangkan karena pelabuhan ini, Pelabuhan Sidayang ini namanya, satu-satunya pelabuhan yang ada di Kabupaten Berau yang sangat kami sayangi. Jadi pasti kalau kami sangat sayangi pasti akan kami jaga. Karena kita tahu bahwa kadang-kadang mobil yang ada di dermaga ini kadang-kadang diparkir, sedangkan kita sudah lihat bahwa dilarang parkir. Apabila ini dermaga ini diserahkan ataupun disuruh kelola sama kampung, kami siap untuk mengelola pelabuhan ini apabila itu memungkinkan. Lalu Pak, dalam pengelolaan pada saat Pelindo mengelola Pelabuhan Tanjung Batu ini, apakah Pelindo sepenuhnya yang mengelola atau dari masyarakat juga ada turun tangan setempat? Kalau untuk pengelolaan ini sepenuhnya Pelindo. Pengelolaannya ini sepenuhnya dari Pelindo, terus kita di kampung ini kita dapat distribusi dari Pelindo per satu unit mobil itu 10.000 yang diserahkan kepada BUMK. Selama Pelindo nih Pak ngelola Pelabuhan Tanjung Batu ini, apa saja keluhan masyarakat? Keluhannya banyak sekali, terutama masalah perawatan. Perawatan setahu saya ini putra asli Tanjung Batu. Terus pelabuhan ini dibuat, saya sudah ada di Tanjung Batu ini. Di mana Pelindo masalah perawatannya ini kurang. Contoh, kita lihat sendiri pelabuhan untuk speed. Speed itu semenjak Pelindo mengelola pelabuhan ini sampai saat sekarang ini, pada detik ini itu belum pernah diganti biar satupun. Nah, terus kita lihat pagar-pagarnya, pengecatannya itu sangat disayangkan sekali untuk masalah perawatan untuk dermaga Sidayang ini. Terima kasih Pak atas wawancaranya. Dalam pengelolaan Pelindo ini, pengelolaan Pelindo Pelabuhan Tanjung Batu, gimana tanggapan Bapak? Untuk sementara kurang memuaskan. Selama ini PT Pelindo hanya memungut hasil, untuk perawatan sama sekali tidak diperhatikan pelabuhan kita Tanjung Batu ini yang kita cintai. Baik, seperti yang kita pertanyakan dengan Bapak Kepala Kampung tadi, gimana kelanjutannya Pak? Ya, harapan kita kalau Pelindo terutama kewajibannya dulu janjinya sama masyarakat Tanjung Batu ingin mendatangkan kapal penumpang, terus pagar-pagar di
sekitar parkir itu akan dibenahi, terus bagan-bagan yang kena jalur akan diganti rugi. Sampai sekarang kapal itu tidak pernah didatangkan, kapal penumpang. Jadi masyarakat, khususnya masyarakat Tanjung Batu, sangat kecewa lagi. Jujur aja, kemarin sudah masuk ke BPK, itu permohonan dari masyarakat ingin mengadakan demo. Nah, kita selaku BPK masih menahan, kita koordinasikan lagi sehingga BPK bersama pemerintah kampung koordinasi ke Dinas Perhubungan. Maksud kita jangan sampai dulu MUU ini diperpanjang sebelum ada kesepakatan dari masyarakat Tanjung Batu. Nah, harapan kita agar pelabuhan Tanjung Batu ini yang kita cinta ini dikelola langsung oleh Pemda, dikerjasamakan dengan kampung. Baik, itu saja pemirsa yang bisa saya wawancarai dengan Bapak Sekretaris BPK di Tanjung Batu ini. Saya kembalikan ke rekan kami, Natasha. Terima kasih, Dini. Untuk mencari informasi lebih lanjut terkait pengelolaan Pelabuhan Tanjung Batu, rekan kami Dini kembali mengkonfirmasi General Manager PT Pelindo 4 Cabang Tanjung Redeg. Silakan, Dini. Baik, terima kasih Natasha. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama Pak GM. Baik Pak, kami mendapat informasi dari masyarakat Tanjung Batu bahwasanya selama Pelindo 4 mengelola Pelabuhan Tanjung Batu, Pak, tidak hanya memungut hasil dan tidak melakukan perawatan. Tanggapan Bapak seperti apa? Baik, pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih untuk komunikasi hari ini, supaya komunikasi itu bisa menjelaskan apa yang sebenarnya real di lapangan. Jadi sebenarnya pengelolaan Pelabuhan Tanjung Batu itu merupakan sinergitas yang bagus antara PT Pelindo dan pemerintah kabupaten selaku pemilik dari aset tersebut. Kita berbicara jangka panjang, aset tersebut saat ini sudah dibangun untuk menjadi trigger bagi perekonomian Kabupaten Berau. Jadi Pelindo hadir di situ. Pelindo alhamdulillah memiliki pengalaman dalam bidang pengelolaan kepelabuhanan. Jadi Pelabuhan Tanjung Batu itu dikerjasamakan dengan Pemkab. Harapannya misalnya terkait dengan pemanfaatan fasilitas. Oke, tadi Mbak mengatakan tentang pemeliharaannya. Jadi pengelolaan itu ada share itu bagi hasil pendapatan antara Pemkab dan Pelindo. Pemkab selaku pemilik aset dan Pelindo selaku pengelola. Dalam pembagian itu Pemkab mendapatkan bagi hasil 60%. Dan Pelindo mendapatkan bagi hasil 40% setelah dikeluarkan biaya-biaya segalanya, termasuk asuransi apa semuanya. Nah, pendapatan dalam 1 bulan itu kadang-kadang ya tergantung dari pemasukan pas, karena pelabuhan itu dominan hanya melakukan kegiatan untuk sandarnya speedboat yang menghubungkan Tanjung Batu dan Derawan, sehingga bisa saja kami melakukan perawatan, tetapi jujur sepertinya pendapatan per bulan itu 2 juta per bulan itu kalau dibagi 60-40 rasanya kecil sekali. Nah, memang kami harus melakukan komunikasi yang lebih intens lagi nantinya dengan Dinas Perhubungan, apakah dengan pendapatan yang kita kotor ini kita dapatkan, kita kurangkan untuk perawatannya. Misalnya pengecetan pagar kristal yang dari daratan menuju ke dermaga. Misalnya itu. Nah, selama ini yang kami lakukan adalah melakukan kegiatan pembersihan rumput-rumput atau apa. Nah, memang jujur ya kami harus sujud juga. Saya sudah beberapa kali menyampaikan kepada tim kami untuk senantiasa memperhatikan kebersihan di sana. Terkait dengan pengecatan yang dari Mbak sampaikan, bisa saja. Tetapi akan kami koordinasikan dengan Dinas Perhubungan, apakah dana yang didapatkan dari hasil itu cukup untuk kegiatan pengecatan itu. Lalu Pak, masyarakat setempat ini menginginkan pengelolaan Pelabuhan Tanjung Batu untuk kedepannya masyarakat setempat ingin ikut terlibat juga Pak. Tanggapan Mas seperti apa? Memang kehadiran BUMN Pelindo itu membawa misi. Jadi bukan hanya untuk keuntungan negara, tetapi melibatkan masyarakat, melibatkan pemerintah daerah hadir. Makanya itu BUMN hadir untuk negeri. Nah, kan?
Yang saya katakan tadi, untuk jangka panjangnya, insya Allah kita tetap berupaya. Awal cerita Tanjung Batu ini, Pelindo diharapkan dapat bersinergi dengan Pelni selaku pemilik kapal penumpang. Jadi saya clearkan, jangan sampai nanti image mindsetnya masyarakat bahwa Pelindo yang memiliki kapal Pelni, kapal penumpang. Jadi Pelindo bisa bersinergi dengan Pelni. Teman-teman Pelni bisa datangkan kapal nggak? Tentu Pelni juga punya visibility study ya, studi kelayakan. Apakah jumlah penumpang yang naik dan turun di Pelabuhan Tanjung Batu itu jumlahnya banyak? Jangan sampai nanti mereka datangkan kapal besar yang kapasitas 2000 misalnya. Ini kan saya belum tahu arahnya Pelni. Totalnya yang naik dan turun cuma 5 orang, 10 orang, misalnya gitu. Nah, ini perlu kita sama-sama, bukan tugas Pelindo saja sebenarnya, tugas masyarakat juga. Untuk bagaimana kalau boleh, kalau misalnya Pelni kan juga tentu memiliki perhitungan finansial dengan operasional mereka. Kalau mereka mendapatkan subsidi dari pemerintah dan pemerintah setuju, bisa-bisa saja. Tetapi kalau mau kita menghitung secara misalnya itu perusahaan swasta murni, saya rasa dia harus berpikir juga untuk mendatangkan kapal. Olah gerak di situ juga terbatas, di situ juga masih banyak alur-alur kapal yang harus dibersihkan, biaya masih ada tinggi. Apakah sebanding dengan nantinya penumpang yang naik dan turun melalui Pelabuhan Tanjung Batu? Kita harus berpikir juga, penumpang dari Makassar turun di Tanjung Batu, misalnya, dia harus keluarkan biaya lagi, biaya angkut dari Tanjung Batu ke Tanjung Redep dengan lama 2 jam. Jujur saya belum tahu persis berapa tarif mobil dari Tanjung Batu ke Tanjung Redep. Itu orangnya, barang-barang bawaannya. Tetapi saya mengajak semua komponen masyarakat desa, dengan adanya komunikasi ini, kita tentu mencari solusi yang terbaik. Itu yang terbaik. Di mana-mana kalau kita mau duduk bersama-sama, bisa memahami kondisi ini, mungkin bukan Pelni saja yang bisa mendatangkan kapal penumpang, tapi swasta bisa untuk jalur-jalur singkat lah, misalnya dari Tanjung Batu ke Toli-Toli apa. Hari ini mungkin belum, tetapi besok kita sudah siapkan dan Pelindo sudah hadir di situ yang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang pengelolaan pelabuhan. Lalu Pak, masyarakat tempat juga menagih janji dari 24 yang seperti Bapak bilang bagan juga Pak, terus lalu mereka juga mengirimkan pelampung speed itu juga diganti Pak. Tanggapan Bapak seperti apa? Jadi di dalam kesepakatan awal itu Pak, ada kesepakatan bahwa semua kegiatan di situ dipungut oleh Pelindo dan menjadi pemasukan bagi daerah. Pemasukan bagi daerah berarti pemasukan kembali buat masyarakat setempat. Sudah disepakati tarif yang diberlakukan apabila pas masuk mobil bermalam, kemudian speed yang standar di dermaga kecil. Sebenarnya dulu mungkin masyarakat tidak mendapatkan pelayanan seperti sekarang ini. Waktu belum ada dermaga, waktu belum ada dermaga apung. Nah, hari ini Pelindo hanya memungut pendapatan dari pas masuk. Itu kalau mau diandalkan ya relatif lah. Tetapi sampai hari ini sudah beberapa kali Pelindo dan Dinas Perhubungan mencoba untuk mensosialisasikan, dan kami akan schedulekan lagi sosialisasi kepada masyarakat pemilik speed. Tolonglah kalian ini kan tarifnya mungkin yang reguler ya, yang satu mesin itu 500.000 ya ke Derawan PP misalnya, bayar 5.000 aja. 5.000 itu 1% Pak, dari pendapatan mereka, 1% terhadap untuk pada saat biaya tambahan, karena mereka memanfaatkan aset negara. Ini aset negara, bukan aset Pelindo, aset negara yang sama-sama dikelola bersama antara Pelindo dan Pemkab. Masyarakat sudah memanfaatkan aset, tetapi mereka tidak memberikan kontribusi buat pemeliharaan itu, dermaga apung itu. Nah, mestinya kita mendapatkan pendapatan dari tambatan-tambatan speed itu yang tambat supaya kita
kita bisa memelihara, itu lagi membeli bahkan. Jadi maksud saya mudah-mudahan kedepannya berimbang antara mereka sudah dapat rezeki dari sewa speed 500.000, tetapi hanya 5.000 rupiah sampai hari ini belum kami terima. Baik Pak, dalam Bapak menjelaskan tentang pengolahan pelabuhan Tanjung Batu itu tampaknya tidak menguntungkan Pelindo 4 Pak. Kenapa masih Bapak ngelola Pak? Mungkin kalau swasta mereka sudah akan meninggalkan itu, mungkin ya, maaf. Tapi di situ BUMN hadir untuk negeri, BUMN hadir untuk negeri, ya kan? Apapun itu, di mana Mbak perusahaan yang ada di pelosok-pelosok kita lakoni. Kita ingin menunjukkan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Berau dan Tanjung Batu, ini loh, kita harus bersinergi. Jangan jadikan kami itu sebagai barang aneh di tempat itu, ya kan? Kami bersinergi, cari jalan keluar yang baik, ya kan? Sudah diatur dari awal bahwa pendapatan Pelindo sekian dari ini, dari tarif ini sekian. Masyarakat kampung juga mendapatkan pendapatan dari pas mobil-mobil yang bermalam. Itu kita lakukan bersama. Transparansi, tidak ada yang akan disembunyikan. Semata-mata bahwa kami ingin menunjukkan dan ingin mengajak masyarakat untuk bersinergi lah dengan kami. Pengelolaan pelabuhan itu, maaf, mungkin masyarakat melihat pelabuhan Sidayang itu memang milik mereka. Memang betul. Secara fisik mereka harus merasakan bahwa pelabuhan itu milik mereka. Supaya mereka mengelola. Juga milik kami. Jadi kata mereka dan kami, kita bersama lah, digabung ya. Tetapi di dalam aturan pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mengelola suatu pelabuhan adalah Badan Usaha Pelabuhan, BUP. Pelindo adalah salah satu badan usaha pelabuhan milik negara. Jadi kalau kampung yang mau mengelola itu kayaknya rasanya terlalu jauh. Artinya kampung itu hanya merupakan organisasi kampung. Ya. Kita harus menghormati, kita harus, seperti saya katakan dari tadi, kata awal dan kata segala adalah sinergitas antara BMK, Badan Milik Kampung, Badan Usaha BUMK, Badan Usaha Milik Kampung, dan Badan Usaha Milik Negara. Jadi dari regulasi sudah pas, Pelindo yang di depan untuk mengelola pelabuhan, karena ke depannya kita jangan berpikir Tanjung Batu hanya gini-gini aja. Besok ada kapal LCT masuk, besok ada kapal apa, itu tugas kami bersama. Tanpa meninggalkan masyarakat, tidak ada niatan sama sekali untuk kita mencari masyarakat, tidak. Tetapi justru melalui aparat kampung, Pak Camat, saya sudah ngobrol dengan Pak Camat, Pak Haji Taswin, BUMK. Nah, mau cari waktu nanti kita mau ketemu lagi dengan orang kampung karena masih ada CSR dari BUMN Pelindo kepada masyarakat Tanjung Batu berupa life jacket kalau nggak salah. Itu saya mau setting dengan Pak Kadisu pada saat hari perhubungan besok, kita upayakan kita bisa dikasih dengan dengan harapan agar masyarakat melalui media ini nanti melihat bahwa kepedulian kita itu ada. Harapannya dia mungkin 100, kami cuma bisa menyiapkan 25. Itulah mungkin bertahap, tidak semuanya langsung bisa diberikan. Tetapi saya juga mengajak kawan-kawan, tolonglah kita merawat ini dermaga apung, uangnya dari mana? Kalau bukan dari pemilik-pemilik speed itu, yang kita hidupkan kesadarannya bahwa ayo dong, ini kan milik kita bersama, kita sudah lewat sini melintas bolak-balik. Kasihan Pak Baco itu kadang-kadang tidak sebanding upah yang dia didapatkan dengan pengorbanan yang harus dia buat untuk memperbaiki dermaga apung itu, Mbak. Manakala kalau sudah musim selatan itu udah gelombang, udah bocor ininya, bocor apa namanya, itu mahal. Dan ada rencana kami dengan tim yang lain itu mencari material-material dermaga apung yang kemungkinan di tempat lain belum digunakan atau tidak tergunakan. Ini bisa kita gantikan untuk Tanjung Batu. Baik, terima kasih Pak GM. Ya. Pemirsa, itu saja wawancara saya bersama Pak GM. Saya kembalikan ke rekan kami Natasha. Anyus akan terus hadir untuk memberitakan perkembangan pengelolaan Pelabuhan Tanjung Batu ini untuk Anda pemirsa. Tim Liputan Anyus melaporkan.